Halo Sobat Sani, kembali lagi bersama Kak Uce nih di acara Sani Data Sharing Santai. Kembali lagi sama Kak Uce nih bahas mengenai alat kesehatan pastinya. Namun untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai nebulizer, yaitu di tipe apa? Di tipe NEC 801 dari Omron. Kebetulan produknya yang sudah ada di depan Kak Uce. Nah, untuk produknya sendiri nih kakak ya, mungkin kalian udah ada yang nggak asing atau bahkan asing nih mengenai nebulizer. Sebenarnya nebulizer tuh kegunaannya untuk apa sih? Untuk kegunaannya sebenarnya itu banyak sekali ya. Pastinya dia ini produknya untuk penguapan, di mana kamu yang mengalami rasa batuk, pilek, terus habis itu rasa sesak, atau mungkin dari apa kakak? Dari penyakit paru ya, atau kamu yang punya asma, mungkin menggunakan nebulizer ini itu bisa membantu kalian ya. Dimana produk dari nebulizer NEC 801 dari Omron itu, dia itu memiliki banyak sekali fitur-fitur ya. Nanti Kak Uca akan jelasin mengenai fiturnya dan cara kegunaannya pun ya, untuk cara perawatannya juga. Nah, yang pertama Kak Uca akan jelasin nih mengenai fungsinya sendiri. Nebulizer ini bisa digunakan untuk kamu ya, dengan segala usia ya, mau itu remaja, dewasa, bahkan anak-anak, bayi pun juga bisa. Namun perlu di garis bawahi ya, kalau misal untuk maskernya itu untuk bayi, anak dan dewasa itu dibedakan. Jadi satu pengguna menggunakan satu masker, walaupun satu keluarga jangan dibuat gantian ya, karena kita tidak tahu ya Sobat Sani, virus itu bisa datang dari mana saja kayak gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri nih, bisa untuk kamu ya penderita penyakit asma. Terus bisa untuk bronkitis akut ya, batuk pilek, terus habis itu radang tenggorokan, penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif ya, dan kronis pastinya, dan bisa gejala sesak nafas muncul ya. Untuk produknya sendiri nanti kamu akan diberikan dosis ya dengan dokter, dengan cara kamu itu konsultasikan dulu dengan dokter, nanti dikasih resep obatnya, nanti untuk obatnya sendiri bisa langsung dimasukkan ke tabung obatnya sesuai dengan dosis ya. Jadi di situ nanti sudah ada takarannya, nanti tinggal dimasukkan saja. Gitu Sobat Sani untuk fungsinya. Sekarang kita akan membahas mengenai fitur-fiturnya nih. Nah, fitur-fiturnya tuh ada apa aja ya fitur produknya? Untuk fitur produknya ini pastinya produknya ini lebih apa ya kakak? Lebih simple lah. Kita sebut saja dengan semi portable ya. Beda dengan yang pembahasan sebelumnya yaitu ada di Omron NEC 28. Untuk produk Omron NEC 801 ini ya, produknya itu lebih praktis ya, lebih bisa dibawa kemana-mana karena kompresornya dia lebih kecil ya, dan dia produknya juga udah dapat komplit. Nanti kita akan lihat kelengkapannya, kamu bakal dapat apa aja sih ya. Untuk fitur-fiturnya juga beratnya juga cukup ringan, hanya di 270 gram, terus habis itu laju nebulnya juga cepat ya, sekitar di 0,3 mili per menit. Lalu dia ini jenis nebulizernya kompresor, dimana dia bukan dia bukan portable ya, yang menggunakan baterai atau menggunakan cas, tapi untuk nebulizer story ini dia menggunakan tetap aliran listrik. Kira-kira kelengkapannya dapat apa saja nih Sobat Sani? Kalau Sobat Sani punya produk dari nebulizer tipe NEC 801, yuk langsung aja kita unboxing. Ini dia untuk kelengkapan ya, nebulizer tipe NEC 801. Gimana nih? Ini komplit sekali loh ya, jadi tinggal pemakaian saja. Yang pertama, kamu akan mendapatkan apa? Pastinya kamu akan mendapatkan buku panduan ya. Di sini udah komplit banget ya Sobat Sani. Di sini udah dapat buku panduan macam-macam ya untuk cara penggunaannya ya. Nih, di sini sudah komplit sekali. Terus nggak kalah dari itu kan bakal mendapatkan apa lagi? Akan mendapat buku petunjuk juga ya. Jadi ada buku panduannya juga, buku petunjuk ya. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang buku sebelumnya ini menggunakan bahasa Inggris ya. Tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan pastinya kamu akan mendapatkan apa? Mendapatkan garansinya. Di sini bisa dipilih ya, bermacam-macam garansi sesuai dengan negara kalian masing-masing. Karena kita ada di negara Indonesia, langsung saja scan saja di bagian Omron untuk Indonesia ya. Nanti kamu akan mengisi data diri dan lain sebagainya untuk garansi kalian. Selanjutnya ya, kita ada produk
apa nih ya kelengkapannya yang ada di depan Kak Ujo? Nih, lihat. Banyak banget ya untuk kelengkapannya. Pasti kamu akan mendapatkan masker. Bisa untuk masker anak dan dewasa. Nih ada dua ya. Untuk bayi bisa menggunakan ini. Masing-masing pengguna menggunakan satu masker ya. Jadi tidak boleh untuk barengan ya Sobat Sani. Jadi kamu kalau misalnya penggunanya misalnya nih Kak ada 4, ya berarti maskernya ada 4. Jangan dibuat campur-campur. Selanjutnya ada untuk mouthpiece ya. Kalau masker ini kan untuk area ini, hidung dan bagian mulut. Tapi kalau mouthpiece ini untuk di bagian mulut ya. Jadi nanti penguapannya pakai mouthpiece bisa pakai bagian mulut. Kamu akan mendapatkan 5 filter ya. Ini filternya ini bisa diganti-ganti. Jadi kamu udah dapat free 5 filter ya. Terus udah dapat tabung obatnya juga. Ini tabung obatnya steril ya. Nebulizer kit nih. Ini tabung obatnya di sini. Terus sudah dapat selangnya juga ya, selangnya untuk nebu, dan kamu sudah mendapatkan adaptor. Nah, fungsi adaptor ini untuk apa Kak? Ya, ini adaptor bukan untuk cas tapi untuk menghidupkan apa namanya Kak, nebunya sendiri. Nah, yang terakhir ada apa nih? Ada kompresornya. Ini yang buat menarik karena kompresornya ini dia kecil ya, tapi nggak kecil banget sih, maksudnya sedang. Dan dia ini lebih apa ya Kakak, lebih ringan dan semi portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan ukurannya tuh juga dimensinya itu lihat cuma segini aja ya. Untuk NEC 28 kan dia agak besaran. Nah, kalau NEC 801 dia ini lebih praktis saja gitu kalau untuk dibawa kemana-mana. Dan Kak Uci jelasin di sini ada tombol on off-nya ya. Nanti bisa kamu klik saja untuk on-nya ya. Nanti ini harus sambung dulu ya ke aliran listrik. Nanti bisa kamu klik aja tombol on off-nya ada di sini. Lalu selanjutnya ya untuk cara penggunaannya ya. Sekarang untuk cara penggunaannya tuh gimana sih Kak Uce? Cara penggunaannya akan Kak Uce jelasin ya. Yaitu cara penggunaannya pertama. Kamu perlu untuk ya ini adaptornya tinggal kamu pasangkan saja. Sekarang untuk cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu yang pertama, pasangkan adaptor ke aliran listrik terlebih dahulu, masukkan ke stop kontak, tempat posisinya ada di belakang sini ya Sobat Sani. Tinggal dicolokkan saja, dimasukkan seperti ini. Nanti kalau dia di-on kan akan berbunyi. Ini artinya berarti sudah on ya. Nah, untuk cara penggunaannya itu lebih baik Kakak ya, kita matikan terlebih dahulu. Kita pasang selangnya atau air tube-nya ya Sobat Sani. Nah, ini jadi di sini sudah ada 2 ya, seperti ini. Ini bebas. Ini bebas mau dicolokkan yang mana? Ini bebas bisa yang ini atau yang ini. Kita masukkan saja di tempat ini ya. Di bagian sini, di bagian air tube-nya, colokan air tube. Karena dia baru mungkin kemungkinan agak lebih apa ya Kakak ya, agak lebih susah. Nanti kalau mungkin sudah kebiasaan nanti bisa. Karena masih kencang. Setelah itu, ini ada ya, ini fungsinya untuk apa? Ini kamu masukkan langsung ke tabung obat di bagian belakangnya. Nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Karena ini masih steril ya, jadi ini lebih baik jangan dibuka terlebih dahulu. Untuk cara penggunaannya nanti tinggal dimasukin kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, untuk tabung obatnya itu bisa disesuaikan dengan dosis dokter. Nanti obatnya tinggal masukkan di sini saja. Seperti itu. Lalu, kamu bisa milih ya, antara di tabung obat itu masuk, kamu bisa milih nih, mau menggunakan mouthpiece atau mau menggunakan masker, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kamu milihnya menggunakan masker, ya, nanti tinggal dimasukkan saja, ya, dari tabung obat ini, ya, di sini. Nanti ada penghantarnya sendiri, langsung saja dimasukkan ke sini dan bisa mulai penguapan kayak gitu. Nah, untuk penguapan sendiri nih Kak, untuk penguapan tuh kira-kira berapa menit sih? Penguapan biasanya di 15 menit sampai di 20 menit. Dan pada waktu tersebut ya, jika kamu ingin penguapan, biasanya misal penguapan itu kan bisa dilakukan 1 hari, itu bisa dengan beberapa kali. Maksimal tuh ada di 4 kali. Cuma ya, setiap jarak antara penguapan pertama dengan penguapan kedua dikasih jarak sekitar ada di waktu jeda sekitar di 40 menit dan dapat digunakan kembali. Kayak gitu Sobat Sani. Dan jangan lupa ya Sobat Sani, untuk filternya itu jangan lupa sering diganti. Kayak gitu. Ini filternya tuh posisinya ada di mana sih Kak? Jangan lupa ya Sobat Sani, untuk filternya tuh sering-sering diganti. Digantinya tuh di sebelah mana? Di bawah sini kita buka saja seperti membuka baterai. Nah, di sini nih. Di sini ada filternya. Nanti jangan lupa sering-sering. Biasanya berapa sih, Kak? Biasanya itu ya filternya ini nanti ketika dia kayak sudah kotor diganti filternya. Kayak gitu, Kak. Jadi kamu ganti aja, ganti saja kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal ditutup lagi deh. Udah deh beres.
Itu tadi penjelasan Kak Ulce mengenai cara penggunaannya, fitur-fiturnya, dan kelengkapannya. Sekarang untuk perawatannya nih. Perawatannya gimana nih Kak Ulce? Untuk perawatannya, yang pertama pastikan untuk alat ini kan termasuk alat elektronik. Pastikan alatnya itu tuh ditempatkan di suhu yang normal ya. Jangan terlalu panas, nanti takutnya malah hang, error, atau rusak kayak gitu. Dan yang kedua ya kakak ya, jangan lupa sering ganti filter ya kakak ya, sering ganti filter. Dan untuk masker jangan untuk bergantian, satu pengguna satu. Nah untuk cara cucinya sendiri, kamu bisa cara cucinya itu ya, mau itu tabung obatnya ataupun mouthpiece-nya itu menggunakan air hangat ya, menggunakan air hangat, setelah itu sudah dikeringkan. Kayak gitu aja Sobat Sani ya, itu tadi penjelasan Kak Ulce mengenai nebulizer Omron tipe NEC801. Nantikan ya video-video nih part-part kita selanjutnya yang gak kalah menarik membahas mengenai alat kesehatan lainnya dari Sanidata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh teman kamu dan keluarga kamu. Saya Kak Uce, bye-bye. Tetap di Sanidata Sharing Santai.